Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahral khairati wal barakah, syahras siyami wal qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudari yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas banyaknya karunia, nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga tiada terhitung dan tiada terbalaskan. Mulai daripada nikmat yang paling terkecil sampai kepada nikmat yang paling terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, apabila mereka setiap mendapatkan kenikmatan, maka bertambah ketaatannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, lalu kita tidak rubah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kenikmatan itu akan berubah menjadi musibah yang besar dalam kehidupan kita. Sebagaimana para salafus salih berkata, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyatun. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, setiap kenikmatan yang tidak menjadikan diri kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan itu akan berubah menjadi musibah besar dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Seharusnya jika 1 inci kenikmatan bertambah, maka harus bertambah 1 inci ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalaulah tanah kita bertambah 1 hektar, maka harus bertambah 1 hektar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila luas rumah kita bertambah 1 meter, maka harus bertambah 1 meter ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, lalu kita setiap waktu bergelimang dengan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya tatkala manusia ini
melupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatahna alaihim abawaba kulla syai'in. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu kesenangan kepada mereka. Bukan hanya satu pintu, tapi pintu kesenangan akan dibukakan kepada mereka. Hatta iza farihu, sehingga mereka bergembira, sehingga mereka bersenang-senang dengan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia ini melupakan peringatan Allah, kemudian mereka bersenang-senang dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, akhaznahum baghtatan fa izahum mublisun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kita dengan siksa yang tiba-tiba. Fa izahum mublisun, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah bercerita tentang dua orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka telah diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sampai kenikmatan ini sampai hari ini belum ada yang bisa menandingi kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Siapa mereka? Yang pertama adalah Qarun. Qarun ini diceritakan adalah sepupunya Nabi Musa alaihi salam. Dia adalah seorang yang miskin. Dia tidak bisa mencukupi kebutuhan daripada keluarganya, karena Qarun ini mempunyai keturunan-keturunan yang banyak. Maka satu waktu dia meminta kepada Nabi Musa supaya dia didoakan kepada Allah agar diberikan harta. Kemudian Nabi Musa alaihi salam mengabulkan permohonan Qarun. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah agar diberikan harta kekayaan. Saudara-saudara, ketika didoakan oleh Nabi Musa alaihi salam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada doa Nabi Musa, sehingga Qarun telah diberikan karunia nikmat yang sangat luar biasa. Sampai diceritakan bahwasanya gudang harta daripada Qarun itu beribu-ribu gudang. Pengawalnya sampai 4.000 pengawal. Dan banyak lagi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Qarun. Akan tetapi Qarun ini bukan mendekatkan diri kepada Allah, bukan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru Qarun ini menyembah kepada dewa-dewa berkepala buaya. Bukan hanya itu saja, dia bahkan menfitnah daripada Nabi Musa alaihi salam. Setelah menfitnah, maka dia menantang daripada Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa kepada Tuhannya masing-masing. Dia mengatakan, mari sama-sama kita wahai Musa, berdoa kepada Tuhan kita masing-masing. Apabila doa saya yang terkabul, maka saya harus diikuti. Dan apabila doamu yang terkabul, maka kamu yang harus diikuti. Maka Qarun ini berdoa kepada Tuhannya, wahai dewa, matikanlah Musa saat ini juga. Akan tetapi Nabi Musa masih tetap berdiri tegak. Nabi Musa belum mati. Maka Nabi Musa gilirannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa berdoa, wahai bumi, telanlah Qarun bersama harta-hartanya. Maka tidak lama daripada itu bumi ini bergoncang. Maka bumi terbelah. Maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan harta-hartanya beserta Qarun ke dalam perut bumi. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang kedua yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Fir'aun laknatullah alaih. Kurang apa Fir'aun laknatullah alaih? Kata ulama, dia menjadi raja sampai kepada 500 tahun lamanya. Kemudian selama dia hidup tidak pernah merasakan sakit. Akan tetapi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, bukan dia tambah mendekatkan diri kepada Allah, malahan dia mengatakan dia adalah Tuhan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua manusia ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyaknya karunia dan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian mereka dengan nikmat itu bukan mendekatkan diri kepada Allah, bahkan mereka berbuat zalim.
bahkan mereka berbuat aniaya, mereka memusuhi, maka yang terjadi adalah Allah tidak suka kepada mereka. Maka dengan kenikmatan itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan kisah ini kita bisa menjadi manusia-manusia yang senantiasa pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun nikmat itu. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan ini adalah bulan Ramadan. Ada salah satu bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Sebab di dalam bulan Ramadan itu yang pertama, doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di bulan Ramadan ini doa-doa diijabah oleh Allah. Kemudian amalan-amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat diterima oleh Allah. Pintu surga dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutup oleh Allah, dan para setan dibelenggu. Begitulah besarnya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Lalu amalan apa yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan ini? Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan ini, yang pertama adalah tentunya melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Sebab puasa di bulan Ramadan sangat banyak mendapatkan keuntungan-keuntungan. Di antaranya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, La khulufu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misik. Bahwasanya kata Nabi, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada harumnya minyak kasturi. Oleh karena itu, bagi kita penganut mazhab Syafi'i, makruh hukumnya bagi kita untuk melaksanakan berkumur-kumur di bulan Ramadan. Karena berkumur-kumur ketika akan melaksanakan salat hukumnya adalah sunnah, sedangkan puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Maka dikhawatirkan apabila kita berkumur-kumur maka akan bisa membatalkan puasa. Maka lebih baik berkumur-kumur itu ditinggalkan daripada puasa kita bisa batal karena berkumur-kumur. Saudara-saudara kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, di dalam riwayat hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lis-shaimi farhatani. Ada dua kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama farhatun inda fitrih, dan yang kedua adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Yang pertama adalah bergembira ketika akan berbuka puasa, dan yang kedua adalah bergembira ketika pertama kali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan karena puasanya. Maka kebahagiaan manusia adalah ketika akan melakukan berbuka puasa. Akan tetapi kelak di akhirat, apabila puasa kita ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan ada lagi kebahagiaan yang jauh daripada berbuka puasa, yaitu pertama kali orang yang beriman melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang kedua yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan ini adalah
solat tarawih. Kita harus bersungguh-sungguh melakukan solat tarawih ini, karena solat tarawih ini pun dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Ada 3 keuntungan orang-orang yang melakukan solat tarawih. Yang pertama, kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang berdiri salat di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan salat di sini, Imam An-Nawawi menjelaskan secara khusus bahwasanya yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat tarawih. Oleh karena itu, jelaslah kita bisa memahami dan mengetahui bahwasanya salat tarawih yang kita lakukan ini dapat mengampuni daripada dosa-dosa kita yang telah lalu. Tentunya dengan motivasi keimanan kepada Allah, bukan karena ria ataupun sum'ah. Itu yang pertama. Keuntungan yang kedua bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah salat tarawih adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dan At-Tirmizi, beliau mengatakan bahwasanya barang siapa orang yang melakukan salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan dicatatkan kepadanya pahala qiyamul lail penuh. Dan yang ketiga adalah salatnya salat yang paling utama. Sebagaimana para ulama-ulama mazhab Hambali, mereka mengatakan bahwa pahala yang paling banyak adalah pahala salat sunat yang paling banyak adalah ketika salat melaksanakannya dengan berjamaah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, amalan yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Pahala di bulan Ramadan ini lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Dan yang paling banyak menghasilkan pahala adalah membaca Al-Quran. Nabi setiap Ramadan khatam Al-Quran, dan di akhir hidup daripada Rasul 2 kali menghatamkan Al-Quran. Mari kita lihat saudara-saudara, bahwasanya ketika seseorang melakukan kebaikan di luar bulan Ramadan, maka mereka hanya mendapatkan 10 pahala. Akan tetapi ketika seseorang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 100 pahala. Akan tetapi lain halnya dengan membaca Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihil hasanah wal hasanati bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya barang siapa orang-orang yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka akan mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanati bi asyri amsalihha. Berapa 1 kebaikan itu? 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu adalah 1 huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu 1 huruf, mim itu 1 huruf, lam itu 1 huruf. Maka ketika seseorang membaca alif lam mim, maka dia mendapatkan pahala 30 pahala. Itu adalah di luar daripada bulan Ramadan. Akan tetapi ketika masuk di bulan Ramadan, maka alif itu menjadi 100 pahala, lam itu menjadi 100 pahala, mim itu menjadi 100 pahala, sehingga ketika dibacakan alif lam mim mendapatkan daripada 300 pahala.
Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda ingin paket hemat, akan tetapi ingin mendapatkan pahala yang banyak, maka bacalah Al-Quran. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan meninggikan derajat satu kaum, satu negeri, satu kampung, satu rumah dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghinakan satu kaum, Allah akan menghinakan satu kampung, Allah akan menghinakan satu desa, satu rumah pun juga melalui Al-Quran. Maka barang siapa orang yang mencintai Al-Quran, maka mereka telah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya. Syukur alhamdulillah, ketika pada tahun 2019, ketika ada pelantikan para kepala desa di Kabupaten Padang Lawas, maka Bapak Bupati Haji Sultan Harahap telah menyampaikan, menginstruksikan kepada seluruh para kepala desa terpilih pada tahun 2019, bahwa beliau mengatakan bahwa kepada seluruh para kepala desa yang terpilih agar membangun rumah-rumah tahfiz di desa-desa masing-masing. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan program yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita, dan mudah-mudahan dengan Al-Quran ini, Padang Lawas ini benar-benar menjadi Padang Lawas yang kita idam-idamkan, yaitu Padang Lawas yang bercahaya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang keempat, amalan yang harus kita perbanyak, yaitu bersodakoh. Sodakoh ini adalah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sodakoh ini pun mempunyai banyak keutamaan-keutamaan. Di antaranya sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrih, ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'un." Rawahu Tirmizi wa qala hadisul hasanus sahih. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang-orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa ini, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang melaksanakan puasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala daripada mereka. Yang pertama itu. Yang kedua, sedekah adalah daf'ul bala. Sedekah ini adalah penolak bala. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani menceritakan di dalam kitabnya Tanqihul Qaul bahwa pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam ada seorang laki-laki, di samping rumahnya ada satu pohon yang besar tempat bersarangnya burung-burung merpati. Suatu ketika istrinya berkata kepada suaminya, "Pak, silakan naik ke pohon itu. Ibu sudah melihat bahwa burung merpati sudah bertelur dan sampai beranak. Ini untuk kebutuhan daripada anak-anak kita." Maka laki-laki ini pun memanjat pohon itu. Setelah dia panjat, dia ambil anaknya. Maka ketika induk daripada burung ini datang, maka dia tidak menjumpai lagi anak-anaknya. Kemudian dia melapor kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia katakan, "Wahai Sulaiman, saya datang ke sini meminta keadilan. Karena sesungguhnya setiap hari saya bertelur, kemudian saya beranak, maka selalu diambil oleh manusia. Saya ingin meminta keadilan." Maka Nabi Sulaiman memanggil laki-laki itu, dan laki-laki itu mengatakan bahwa dia akan bertobat dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Akan tetapi kali berikutnya, hadirin yang mulia, istrinya mengatakan lagi supaya mengambilnya. Maka suaminya mengatakan, "Saya sudah bertobat dan berjanji kepada Nabi Sulaiman, saya tidak akan melakukan itu." Akan tetapi terus dirayu oleh istrinya, yang akhirnya dia mengambil lagi anak daripada burung merpati itu. Saudara-saudara, kemudian induk daripada burung merpati itu datang. Maka ketika dia datang, dia tidak menjumpai lagi anak-anaknya. Maka dia melapor lagi kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman marah. Maka dia mengatakan, dan sambil memanggil daripada para setan-setan,
Dua setan dia panggil, dia katakan, wahai setan kamu berdua, kamu jaga pohon itu. Ketika laki-laki itu mengambil anak daripada burung ini, kamu tarik, kamu lipat-lipat kakinya, kamu patahkan kakinya. Maka berangkatlah dua setan ini untuk menjaga. Kemudian ketika seorang laki-laki ini akan naik kepada pohon itu, maka datanglah peminta-minta mengetuk pintu daripada laki-laki ini. Istrinya keluar, maka istrinya mengatakan, kami tidak punya apa-apa di rumah ini. Maka laki-laki ini turun dari pohon itu, kemudian dia memberikan sepotong roti kepada peminta-minta ini. Kemudian dia naik kembali. Kemudian dia ambil lagi anaknya merpati itu. Maka kali berikutnya dia pun datang, induknya melapor kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, engkau katakan pohon itu telah dijaga oleh para setan, akan tetapi sampai hari ini pun masih dia mengambil daripada anak-anak saya. Maka Nabi Sulaiman memanggil setan yang dua ini. Nabi Sulaiman mengatakan, kamu telah menjelimi saya, kamu telah membohongi saya, kamu telah mendustai saya. Kenapa kamu tidak menjaga pohon itu? Padahal saya sudah memerintahkan kamu berdua untuk menjaga pohon itu. Maka setan ini berkata, wahai Sulaiman, sebetulnya kami akan mau menarik daripada kaki seorang laki-laki itu. Akan tetapi ketika kami akan menarik, dia turun lagi karena ada seorang ibu-ibu peminta-minta. Maka dia memberikan sedekah kepada ibu itu. Kemudian naik lagi. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan dua malaikat untuk menjaga dia. Ketika kami akan menarik kakinya, maka malaikat ini melemparkan saya ke tempat terbenamnya matahari, dan yang satu lagi dilemparkan ke tempat terbitnya matahari. Maka dari kisah ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa kita mengetahui bahwasanya sedekah yang kita berikan ini akan dapat menghilangkan daripada musibah-musibah kepada kita. Kemudian yang ketiga, ini terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa sesungguhnya kata Nabi, sedekah itu dapat memanjangkan umur kita. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, maka datanglah seorang pemuda menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dia pergi, maka datanglah malaikat maut menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat maut ini bertanya, wahai Ibrahim, siapa anak muda yang datang menjumpaimu, dan apa keperluannya datang untuk menjumpaimu? Maka Nabi Ibrahim berkata, pemuda itu adalah umat saya, sekaligus dia adalah murid saya. Lalu apa keperluannya datang kepadamu? Nabi Ibrahim menjawab, besok pagi dia akan melangsungkan pernikahannya. Maka malaikat maut mengatakan, sungguh sayang, anak muda itu besok pagi sudah akan saya cabut nyawanya. Dia sudah tidak akan hidup lagi. Kemudian setelah menyampaikan seperti itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka malaikat ini pun pergi. Kemudian Nabi Ibrahim hendak melangkahkan kakinya, tapi sungguh berat untuk melangkahkan kakinya, ingin menyampaikan kepada pemuda itu. Akan tetapi dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam, biarlah itu merupakan urusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang mulia, pada esok harinya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat anak muda itu menikah. Hari demi hari dia masih hidup. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan bertambah bulan, berganti bulan, bulan berganti tahun, yang sampai pada akhirnya seorang laki-laki itu masih berumur 70 tahun. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, engkau mengatakan bahwa sesungguhnya laki-laki itu besok pagi akan engkau matikan. Kenapa sampai hari ini dia masih hidup? Maka malaikat ini berkata, sebenarnya saya akan mencabut nyawanya, tapi ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab pada malam akan melangsungkan pernikahan, dia mensedekahkan setengah daripada hartanya. Inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan daripada umurnya sampai 70 tahun. Maka dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang yang bersedekah
itu akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita bisa melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-afwa minkum. Syukran ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.